menantikan Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan. Tadi di lobi mau dijemput Pak Budiono baru tahu saudara. Ya, makanya saya tidak siapkan PPT. Tapi dari sudah berapa hari ya, pokoknya saya ambil waktu, saya puasa, saya diam diri. Tuhan, apa yang mau Engkau sampaikan buat umatmu di AOC Solo malam hari ini. Tadi tiba-tiba ketika tunggu di lobi menunggu untuk dijemput saudara. Jadi saya sudah siap 15 menit lebih awal dari waktu yang Pak Budiono sampaikan mau dijemput. Saya baru duduk. Tuhan itu tiba-tiba berkata satu ayat saudara. Dia berkata, aku itu mengubah padang gurun menjadi tempat yang bermata air. Aku ini Tuhan membuat padang gurun menjadi tempat yang kolam air, kebun buah-buahan, ya, kebun buah-buahan. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan sebuah kisah di dalam Alkitab, karena temanya ini kan diberkati supaya kita jadi berkat, ya. Kita diberkati untuk kita jadi berkat. Sebelum kita menjadi berkat, kita ini diberkati. Ya, sebelum kita bisa memulihkan orang lain, kita ini dipulihkan. Sebelum kita dipakai Tuhan menjadi kesaksian, kita ini mengalami. Betul ya saudara ya? Ya, sekarang kita coba buka dulu di Matius pasal yang ke-11. Mungkin sesuatu yang berbeda hari ini kita akan belajar tentang yang namanya padang gurun. Padang gurun kita bisa menjadi berkat buat yang lain saudara. Ya. Dan kita akan menikmati, tentunya itu akan menjadi nikmat dan berkat buat hidup kita terlebih dahulu sebelum itu menjadi berkat buat yang lain. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata di sini, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Ya. Padang gurun itu tidak pernah menjadi tujuan. Betul saudara? Siapa yang mau melewati padang gurun? Tidak ada yang mau. Bahkan kalau boleh milih ya milih tidak lewat padang gurun dan tidak melewati padang gurun. Betul ya? Tapi di sini Tuhan itu mau mengajarkan sesuatu. Untuk apakah kita pergi ke padang gurun? Padang gurun ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dan Tuhan akan ubahkan padang gurun kita menjadi tempat yang bermata air. Padang gurun kita menjadi kebun buah-buahan. Nanti kita belajar saudara. Tapi kita selalu mau belajar bahwa yaitu padang gurun itu tidak pernah menjadi tujuan dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan bawa kita melewati padang gurun dalam kehidupan kita dengan satu maksud dan tujuan. Dan kalau di padang gurun itu apa sih saudara yang paling kita ini butuhkan saudara? Air, oasis, mata air. Ya, kita semua itu membutuhkan dan kita menginginkan, kita merindukan air yang segar itu untuk kita ini bisa dipuaskan. Ya. Tapi ketika kita ada di tempat yang bermata air, ya enggak kepengen ke padang gurun, tetap enggak mau. Ya, enggak mau saudara. Terus tadi itu saya tanya gini, Tuhan, lah apa padang gurun? Terus bagaimana kita ini bisa menjadi berkat ketika kita ini sedang melewati padang gurun? Terus Tuhan berkata begini, kamu ingat pada masa pandemi? Masa pandemi, iya. Di saat semuanya itu, saya percaya pandemi itu tanda petik saudara ya, seperti kita melewati padang gurun. Betul enggak saudara? Orang yang bekerja, orang yang bisnis, orang yang melayani, ya kan gereja enggak ada ibadah, persekutuan enggak ada ibadah. Tanda petik padang gurun saudara. Terus buat kita umat Tuhan juga di rumah rasanya kering. Enggak ketemu siapa-siapa, ketemunya cuma mungkin keluarga saja. Mungkin tanda petik ya, selama ini kan pergi terus jadi
benturannya sedikit, tapi begitu di rumah ketemu terus, benturan terus saudara. Nah itu padang gurun itu. Ya, nah tapi di sini kita mau belajar saudara. Dengan Tuhan ketika dia bawa kita melewati padang gurun, ada maksud, ada tujuan Tuhan. Dia mau menyatakan kuasanya. Nah di saat masa pandemi padang gurun itu iya ya, kamu kan sudah menjadi berkat. Di saat semuanya kering, di saat semuanya takut, kamu memasak buat orang-orang yang sakit, buat orang yang isoman tidak bisa pergi. Di daerah saya tinggal saudara, kompleks, begitu terdengar nih saudara, ada satu rumah yang sakit itu ya, langsung tahu saudara, perjalanan menuju daerah itu diblok. Kayak diisolasi saya sampai ya ampun. Saya karena masa-masa itu kan jalan pagi, ini ditutup, saya tahu waduh ini di daerah itu pasti ada yang sakit tuh ya. Terus tapi kita ini bersama-sama di masa-masa seperti itu, warga di sekitar, tetangga termasuk saya saudara, walaupun itu tidak tetangga dekat ya, belakang rumah masih satu blok setelah itu, kita semua bergotong royong apa? Berbagi. Ada yang memberi lauk, ada yang mungkin ngasih beras, ya puji Tuhan ada WA. Itu WA itu mungkin seperti mata air oase ya. Aku butuh ini istilahnya gitu. Dan memang tidak boleh keluar kan dari rumah. Dan kalau kebutuhan di rumah itu pas habis, ya sudah. Pertolongan inilah mata air datang buat hidup kita. Tapi di masa seperti itu pilihan. Apakah kita mau jadi berkat atau kita mau diam aja sudah. Ya, padang gurun semua mengalami, padang semua tanda petik ini serba mepet. Penghasilan yang masuk sedikit, tapi pengeluaran tetap berjalan terus. Listrik harus dibayar, air harus dibayar, itu tidak berkurang. Padang gurun itu saudara. Tapi tetap di tempat padang gurun kita bisa memilih dan memutuskan untuk menjadi berkat. Ya, untuk menjadi berkat. Tidak perlu istilahnya ya kalau dilimpahi Tuhan, puji Tuhan. Ya, banyak orang yang diberi kelimpahan aja ya tetap keluarnya seret kok saudara ya. Jujur saja. Tetap, tapi bisa saudara dalam segala hal yang sedikit yang kita punya, yang mepet yang kita punya, kita ini bisa menjadi berkat. Ya, bukan cuma sekedar berkat itu bukan cuma sekedar keuangan, tapi memperhatikan, mengasihi, menolong, ya apapun yang bisa kita kerjakan hari-hari itu. Dia butuh mau istilahnya ada pekerjaan mengirim barang. Salah satu tetangga saya yang sakit itu dia bekerja di ini loh apa yang jual frozen food, ya frozen food. Apa yang bisa dibantu? Aduh kak, ini saya tuh sudah ada pesanan yang harus dikirim tapi tidak bisa dikirim. Ya caranya bagaimana? Pokoknya letakkan di luar, oke saya ambil kasih alamat kita antarkan. Sudah, itu kita sudah menjadi berkat. Dan setiap perbuatan baik yang kita lakukan tidak pernah kembali sia-sia. Setiap taburan kebaikan yang saudara lakukan, pasti ada tuaian kebaikan yang menanti untuk diberikan kepada kita. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita berbagi sesuatu, bukan semata-mata untuk Tuhan aja. Tapi Tuhan itu sudah menyediakan, aku pengen memberkati kamu. Tapi jalurnya mana nih? Taburannya mana nih gitu loh. Karena hukum tabur dan tuai tetap akan berjalan sampai kapanpun. Ya, jadi kita melihat di sini, nah nanti kita apa ya yang membuat, bagaimana yang bisa membuat padang gurun kita ini berubah? Apa saudara? Nah, karena ketika padang gurun kita berubah, disitulah yang akan menarik banyak orang berbondong-bondong datang ke padang gurun kita. Karena lihat ada sesuatu yang berbeda tuh. Makanya Yesus berkata di sini, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan kian kemari seakan-akan nothing. Tapi kalau saudara baca terus ini, baca terus ke bawah itu kisah tentang Yohanes Pembaptis. Di padang gurun itulah Tuhan, Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan sebagai alat yang menyediakan, menyiapkan jalan buat Tuhan itu.
Perhatikan ini, ayat yang ke-10 saudara. Ini kitab ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Ayat yang ke-10 dikatakan di sini, karena tentang dia, yaitu tentang Yohanes Pembaptis, ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan. Di mana saudara? Di mana? Di istanakah? Di padang gurun. Hari ini saya berdoa, saya aja diberkati yuk saudara. Kayak gini nih saya makan sendiri buat roh saya saudara. Membuka sesuatu yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Padang gurun seperti bukan lagi, iya ya, tidak mengerikan seperti yang kita bayangkan. Ketika kita melihat padang gurun juga bisa berbicara apa? Proses. Kita sedang melewati proses. Aduh, siapa sih yang mau saudara? Sedang diproses Tuhan, tidak ada yang mau. Saya ini kan salah satu Tuhan mempercayakan buatin donat saudara. Suatu hari saya ketika staff yang biasa membuat itu pulang dan tidak ada yang bikin. Kalau pas saya di rumah dengan segala keterbatasan dan keminimalis saya untuk membuat sebuah donat, karena bukan saya mainnya keyboard saudara. Ketika suruh mulai nih, suruh gini tuh bisa enggak? Teorinya bisa ya, kan pakai teori 1, 2, 3, 4 tapi kaku ya. Istilahnya taste-nya tuh kalau mungkin yang saya buat, kalau orang yang tahu hari ini kenapa beda, yang bikin bukan spesialis bakernya ya. Waktu saya mulai gitu ya, ini kan sedang diproses. Kalau sudah jadi dinikmati, wah indah sudah. Tapi pada saat diproses, diuleni, diulet-ulet, ditarik-tarik gitu ya. Saya satu hari gini, kalau tepung-tepung itu dan semua ingredients di dalamnya bisa berseru, aduh sakit gitu ya. Jangan tarik aku, jangan istilahnya ulet-ulet aku, dilempar, dipetek, dibentuk. Ya tahu sudah, nanti tidak bagus bentuknya, lempar lagi, petek lagi. Petek itu apa ya? Tekan ya bahasa Indonesia. Ya ditekan. Ditarik, istilahnya diolor. Nanti nek bentuknya tidak bagus dibulatkan lagi. Kalau dia bisa berteriak, aduh jangan istilahnya jangan tekan aku, jangan tarik aku gitu ya. Itu proses saudara. Memang seringkali kita juga berteriak, Tuhan kalau boleh ini berlalu, jangan lewati jalan ini, aduh kalau boleh. Tapi sekarang kita mau belajar padang gurun bisa untuk menyiapkan jalan buat Tuhan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Makanya ketika melewati proses itu jangan protes. Itu memperlambat proses Tuhan dalam hidup kita. Membuat lama perjalanan itu, semakin cepat menyerah. Memang saya tahu gampang diperkatakan, tidak semudah itu ketika menjalaninya. Saya tahu saudara, saya tahu. Tapi hari ini saudara, kita melihat di padang gurun itulah ketika Yohanes tinggal di padang gurun, dia mempersiapkan jalan buat Yesus itu datang. Dia mempersiapkan buat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di mana? Padang gurun. Ya, hari ini mari berubah saudara. Bersyukur ketika kita sedang dibawa Tuhan melewati. Karena lihatnya apa? Oh, ada kemuliaan Tuhan yang akan terjadi di depanku. Aku sedang mempersiapkan ini jalan buat Tuhan melewati padang gurun yang aku lewati. Dan percayalah saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Biarpun di padang gurun ada Tuhan di situ, ada kemuliaan Tuhan di situ. Nah, ketika Yohanes Pembaptis bisa melewati ini saudara, ketika Yohanes Pembaptis di padang gurun, dia terus berseru-seru memberitakan kabar baik dan memberitakan bahwa keselamatan Tuhan akan datang. Disitulah padang gurunnya berubah. Betul saudara? Berubah saudara. Orang datang berbondong-bondong ke padang gurun untuk apa? Menikmati Tuhan. Karena di sana ada keselamatan. Di sana ada berita sukacita. Di sana ada berita kelepasan. Di mana? Di padang gurun.
Jadi mari kita izinkan, kita minta. Nah sekarang apa nih? Mari kita buka di Mazmur 37. Kita lihat di Mazmur 37. 2 ayat ya, kita akan belajar di sini. Mazmur 37 ayat Mazmur 107 dulu Saudara. Mazmur 107. Mazmur 107. Mazmur 107 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata di sini, Mazmur 107 ayat yang ke-35, dibuatnya, nyanyanya besar Saudara ya. Jadi Tuhan membuat padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Dibuatnya, tangan Tuhan yang mengerjakan padang gurun kita menjadi tempat yang bermata air. Jadi bagiannya kita apa? Mari buka hati, mari kita berseru minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah padang gurunku ini tempat yang bermata air. Karena bukan kekuatan kita, bukan karena apapun yang kita buat, tapi karena Tuhan. Di sini dikatakan dibuatnya. Tuhan yang membuat padang gurun kita menjadi tempat yang bermata air dan bahkan menjadi kolam air dan menjadi pancaran-pancaran air. Jadi di padang gurun ini terpencar memancarkan air ya, terpancar air yang berbual-bual di padang gurun. Yang kedua, kita buka di Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya 32. Yesaya 32 ayat yang ke-15. Kita mau baca sama-sama Saudara. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ini Saudara, dari firman ini kita belajar kita punya Tuhan yang murah. Ya, Dia itu kalau sudah bekerja dan memberi dalam hidup kita, sifat Tuhan itu murah hati, limpah. Tidak pernah memberi sekedar kebun buah-buahan, tapi Dia beri sampai menjadi apa? Kayak hutan. Artinya apa? Lebat sekali. Lebat sekali. Ini Tuhan Saudara. Dia murah supaya kemurahannya yang kita terima membuat kita jadi orang yang murah. Saudara. Kebaikan Tuhan yang kita terima sehingga Tuhan buat kita jadi baik supaya kita bisa memberi kebaikan kepada orang. Amin Saudara. Ya, mari kita belajar, ini prinsip kerajaan surga. Ini prinsip kerajaan surga. Di mana ada roh Tuhan, di mana ada Tuhan, maka Dia akan ubah padang gurun kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi libatkanlah Tuhan. Ya, sertakanlah Tuhan dan terus minta Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita dalam kita melewati sepanjang masa yang harus kita lewati. Musim dan masa dalam hidup kita ini kan berubah ya Saudara ya. Sama seperti kita di Indonesia juga punya 2 musim, hujan dan panas. Berganti, silih berganti. Mari jalani bersama dengan Tuhan. Jangan jalan sendiri. Mari lewati bersama dengan Tuhan. Panggil, undang Dia. Karena penyertaannya itulah yang akan membuat kehidupan kita, perjalanan padang gurun kita itu berbeda. Bukan kering, bukan sekedar cuman kering. Ya, melewatinya kering, tapi bersama dengan Tuhan, Dia memberikan mata air, Dia membuat kolam di padang gurun itu. Dan bersama dengan Tuhan dan rohnya, roh dari atas, faktor Tuhan Saudara, itu penting dan utama dalam hidup kita. Kalau kita jalani sendiri, ya pongkring Saudara, padang gurun ya kering Saudara, udah kering kerontang betul-betul. Ada apa sih di padang gurun? Gak ada apa-apa. Makanya Tuhan bilang, ada apa sih di padang gurun? Kamu mau lihat bulu yang terombang-ambing oleh angin. Ya.
Tapi padang gurun Yohanes Pembaptis, begitu ada roh Tuhan menguasai Yohanes Pembaptis, dia menjadi orang yang mempersiapkan jalan buat Tuhan itu datang. Amin saudara. Ini pewahyuan sesaat ini saudara ya, luar biasa. Saya aja tidak mudeng, tapi ya hari ini iya ya, saya sendiri ini menikmati saudara. Saya berdoa, ayo berubah. Hari ini kalau sedang melewati padang gurun, minta pengertian dari Tuhan. Hari ini saya juga tidak tahu nih, apakah sedang banyak yang melewati hari ini masa-masa padang gurun. Saya nggak tahu saudara. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Istilahnya nih saudara ya, kalau rumah tangga eker, terus seribut, terus suami istri, orang tua anak, itu padang gurun saudara. Tidak ada damai sejahtera. Kering istilahnya. Ya. Tapi mari saudara, undang Yesus. Panggil dia. Minta roh Tuhan, roh yang di atas, memenuhi hidup kita, menuntun perjalanan kita melewati padang gurun yang sedang kita lewati. Dan disitulah saudara, padang gurun kita akan diubah jadi berkat yang memberkati orang lain. Karena kita ketika selesai melewati padang gurun itu, kita punya kesaksian. Dan kesaksian itulah menjadi berkat buat yang lain. Saya tadi ya tanya, apa ya Tuhan? Banyaklah. Ketika saya mengalami tempaan, disalah mengerti, dicurigai, disalahkan, semua rasanya, aduh semua ini tertubi-tubi dalam hidup saya. Itu padang gurun saudara. Melewati satu hari seperti seakan-akan 1 bulan. Lama sekali. Lama sekali. Tapi puji Tuhan, saya hanya satu, Tuhan Engkaulah andalanku. Engkaulah sumber dari semuanya. Karena ketika aku mendapatkan Engkau, aku memiliki semuanya. Makanya itu terus lahir saudara. Lahir sebuah lagu di masa padang gurun saya. Ya, cinta bersautan dengan, kata-kata yang agak susah sih ya. Tapi itu lahir saudara, sampai keluar minyak dalam hidupku ketika aku digencet. Ya, dalam perjalananku bersama Raja, biar aku ini didapati keluar sebagai pemenang. Waktu digencet, biar sampai keluar minyak yang harum. Ya, kayak dipres kayak zaitun itu saudara ya, perlu dipres supaya keluar minyak zaitunnya. Lah waktu dipres itulah padang gurun saudara. Ya, padang gurun. Nggak enak, sakit semua. Tapi setelah keluar minyak memberkati banyak orang. Minyak zaitun itu sangat bermanfaat buat kesehatan, buat semua yang ada saudara. Jadi mari yang pertama adalah kita minta kepada Tuhan untuk dia mengubah padang gurun kita menjadi kolam tempat bermata air. Dan kita minta Tuhan dan rohnya mengubah padang gurun kita menjadi kebun buah-buahan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan disitulah saudara, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dia mengubah segala sesuatunya menjadi kebaikan. Walaupun yang sedang kita lewati itu tidak baik saudara. Ya, tidak baik, tidak enak. Tapi ketika kita mengizinkan dan kita melewati bersama dengan Tuhan, itu diubah jadi kebaikan. Saya masih ingat, saya itu dari kecil sebetulnya, saya dalam keluarga putri satu-satunya. Dan saya dari kecil itu sering melihat mama saya itu istilahnya orang bilang sesak nafas. Bahkan sampai megap-megap ya, tersengal-sengal nafasnya. Itu dari kecil saudara. Jadi saya itu takut kehilangan mama saya. Terus setelah itu di rumah ada tabung oksigen. Jadi bertahun-tahun kami semua anak-anak itu berpikir mama saya punya sakit jantung. Ya kan, wong nafasnya setiap kali istilahnya kalau orang bilang lagi kumat itu megap-megap dan sampai nafasnya tuh sampai perutnya aja kelihatannya tuh sampai nafasnya berat sekali gitu saudara. Tapi waktu berjalan tiap kali itu saya cuma istilahnya hati itu cemas. Sewaktu-waktu mamaku ini pergi, masih kecil waktu berjalan terus. Tapi kan orang tua saya
mengajarkan saya mengenal Yesus, mengajarkan saya berjalan dengan Tuhan, menuntun saya dan mengajarkan saya untuk baca Alkitab. Kamu belajar firman Tuhan itu ya dan amin. Dan di situ saya berkata, Tuhan kau penyembuh, sembuhkan mama saya, kayak doa anak kecil saudara. Sampai terjadi pembalikan keadaan. Buat saya hari itu berarti apa? Sekarang saya bisa cerita nih, itu padang gurun itu saudara. Ya, padang gurun itu. Setiap hari rasa cemas sewaktu-waktu mamaku pulang. Kecil loh saudara. Tapi Tuhan buktikan, Dia nyatakan kemuliaannya dari seperti itu saudara. Terus ada suatu waktu di titik yang puncak, di hasil EKG-nya sangat jelek dan harus istilahnya dioperasi, di bypass dan lain sebagainya saudara. Buat saya padang gurun waktu itu. Terus kami akhirnya memutuskan berangkat ke Jakarta untuk dikateterisasi. Itu saya masih ingat, tidak pernah lupa tahunnya, karena itu betul-betul tahun pembalikan keadaan dalam hidup saya secara pribadi maupun keluarga, yaitu tahun 1997. Persis sebelum Krismon kalau nggak salah ya, 97 saudara. Dan saat itu bawa ke Jakarta dengan papa saya, terus keluarga-keluarga itu mengirim berkat, sudah buat kamu berangkat ke Jerman untuk dioperasi ya. Jadi kami pergi ke Jakarta tuh mbak paspor. Tapi sebelum berangkat dikateterisasi dulu. Pada saat dikateterisasi itu saya juga tidak pernah lupa tanggalnya, karena itulah hari kemerdekaan buat kami, 17 Agustus saudara. Jadi seperti ya orang bilang delalah, saya berkata dalam Tuhan tidak ada delalah. Ya, di dalam Tuhan semua Dia punya rancangan, Dia punya rencana yang tidak pernah gagal. Amin saudara. Firman Yesaya 55 berkata, rancanganku bukanlah rancangan, ya, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dan waktu itu terus diperiksa saya dengan papa saya tunggu di luar. Lama saudara, tidak keluar-keluar. Katanya cepat, tapi ini kenapa lama sekali gitu. Begitu dokternya keluar, wah selamat ya Pak. Kami semua bengong, hanya saya dan ayah saya. Saya bengong, ayah saya juga bengong. Selamat ya. Dia salami ayah saya. Dia pakai bahasa Chinese. Hoki, kamu punya istri yang panjang umur, dia bilang. Saya dengar gitu, bengong gitu ya. Terus dia bilang, kamu senang nanti kamu punya mama yang umurnya panjang. Bayangin saudara. Terus dia baru berkata, saya sampai ulang 2 kali kateterisasi. Tidak ada penyumbatan, tidak ada penyempitan, semua pembuluh darahnya bagus. No koroner, dia ngomong gitu. Saya tuh diam gitu. Bayangin dan puluhan tahun loh saudara. Puluhan tahun. Bayangannya mama saya sakit jantung. Terus saya bertanya, lah terus kenapa hasilnya jelek dok? Saya bilang, mamamu punya bawaan lahir. Otot jantungnya besar. Ya, otot jantungnya besar. Dan itu mengakibatkan ketika dia cemas, terus ketika dia takut, ketika dia kecapean, kelelahan kerja yang terlalu over. Nah itulah, begitu itu datang, kecapean dan lain sebagainya, kecemasan dan ketakutan dan lagi marah yang over, tiba-tiba ototnya akan gede. Nah ketika gede, sesak, nafasnya jadi sesak saudara. Waktu itu saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Hari itu runtuh semua saudara. Padang gurun saya hari itu berubah betul-betul menjadi kebun buah-buahan. Bahkan lebat sampai seperti hutan. Padang gurun yang kering selama ini saya takut itu jadi tempat yang bermata air. Karena hari itu Tuhan mengubahkan. Tahun itu saudara, saya menikah. Nah karena calon mertua saya waktu itu belum mengizinkan untuk menikah saudara. Karena persiapan belum cukup dan lain sebagainya. Tapi begitu dengar berita mama saya sakit jantung mau dibawa pergi, mertua saya takut. Wes, nang cepet nikah wes, salah ojo mati gitu loh. Nanti meninggal, kasihan ripkahnya gitu. Tapi begitu itu diucapkan sebelum berangkat ke Jakarta. Jadi biar pikirnya mama saya lega, sudah tahun ini boleh menikah. Seperti itu saudara. Makanya saya menikah tuh tahun 1997. Yang tahun ini adalah 25 tahun buat kami. Jadi hari itu betul-betul padang gurun saya. Bayangin saudara, rasanya dari kecil. Dan Tuhan tidak cuma itu saja.
Tuhan benar-benar nambahi umur mama saya sampai umur 74 tahun. Baru berpulang 2 tahun yang lalu, saudara. Itu Tuhan. Itu Tuhan, saudara. Ya, dia benar-benar ubahkan. Ketika apa? Ketika kita mengikut sertakan Tuhan. Ya, kita mengundang dia. Dan harusnya biaya untuk operasi, sudah sana buat kamu jalan-jalan. Pergi ke Israel, papa mama saya, saudara. Untuk pertama kalinya. Nah, itu namanya pembalikan keadaan. Itu namanya perubahan padang gurun menjadi kolam bermata air dan kebun buah-buahan. Tidak ditarik balik, balik uangnya tidak jadi. Tidak, saudara. Sudah diberi, sudah diberkati, dan itu menjadi berkat. Nah, ini loh. Ya, ini sesuatu yang berbeda. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi mama saya waktu sakit itu sepertinya padang gurun sedang dilewati. Tapi hari itu terjadi pembalikan keadaan. Dan juga mengubah mama saya, saudara. Berubah, dia berpikir selama ini sakit jantung. Wes kayaknya mau mati aja, saudara. Tapi dia tambahi sampai mama saya bisa menikmati semua. Bahkan tahun 2019 sebelum pandemi, dia punya satu keinginan, kerinduan untuk naik kapal, saudara ya, cruise gitu ya. Terus saya ini berdoa, terus Tuhan bilang berangkat. Dan hari itu tahun 2019 Januari, saya nggak pernah lupa, berangkat, saudara. Tapi ini sama lagi, saudara, kami melewati fase padang gurun lagi. Lah wong mau berangkat kok masuk rumah sakit. Besok berangkat, hari ini di rumah sakit, saudara. Karena apa? Oksigennya, kadar oksigennya waktu itu belum ada virus-virus loh ya. Kadar oksigennya itu kalau tidak pakai oksigen turun di bawah 90. Di bawah 90. Jadi kalau dipakai oksigen naik 97, 98 gitu. Tapi begitu oksigen dilepas itu turun. Jadi dia diopnam, mama saya diopnam. Padahal besok mau berangkat, saudara. Di sini mari ikut sertakan Tuhan. Saya berdoa, kami berdoa sekeluarga. Tuhan, bagaimana ini? Apakah dibatalkan semua? Loh, pada kami pergi ini saya ngatur semua ini untuk siapa? Ya untuk mereka, untuk papa mama saya. Saya pengen memberkati mereka, mereka punya satu keinginan. Dan saya bersyukur, saudara, tepat pada waktunya. Hari itu Tuhan berfirman, kasih firman. Ketika kami berdoa, sudah Tuhan kasih firman. Nah ini loh, saudara, mari baca Alkitab. Karena Roh Kudus kalau berbicara, Tuhan kalau bicara tidak keluar dari firman. Dia ngomong seperti orang lumpuh. Dia tidak bisa masuk ke rumah karena padat. Ada 4 orang yang buka atap, ini digotong orang lumpuh, diturunkan. Ingat, saudara, kisah itu? Oh, oke. Ayo nak, kita sekeluarga, saya dengan suami saya dan anak saya kan 4. Kita 4 orang, mari kita gotong. Kalau manggil mama saya kan bobo ya, oma gitu, mak gitu. Oma, kita gotong, kita angkat, kita bawa itu. Dengan iman kita. Itu rema, saudara. Nah disinilah ketika kita terima roh yang dari atas. Padang gurun yang kita lewati, Tuhan akan membuat semua kemustahilan menjadi nyata. Menjadi tidak mustahil. Semua yang tidak mungkin, dia ubah jadi mungkin, saudara. Nah waktu itu langsung oke, ayo kita berangkat ke rumah sakit, kita jemput Bobo untuk pulang ke rumah. Terus saya temuin dokternya. Dokternya gini, ini keluarga gila semua ini. Saya benar digilain, sudah. Ini gila semua ini. Tidak apa-apa, dok, kita mau pulang. Nah, papa saya kan nungguin di situ. Papa saya nyeletuk, saudara. Besok kita mau berangkat. Namanya orang tua ya, saudara kan senang mau pergi. Besok kami mau pergi, mau naik cruise istilahnya gitu. Wah, naik cruise keren gitu ya. Terus dia pikir gila, wong mamanya kayak gini. Tidak pakai oksigen aja turun kok. Ini mau dibawa pergi gitu. Setelah itu, saudara, akhirnya oke, tanda tangan ya keluarga, tanggung jawab gini-gini. Oke, saya yang tanda tangan, saudara. Saya tanda tangan, hari itu saya bawa mama saya pulang. Nah sekali lagi, saudara, firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul enggak, saudara? Betul enggak, saudara? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena senang, saudara, sembuh, saudara. Jadi sepanjang pergi 1 minggu ke Singapura kemana, pulih, saudara. Tidak ada oksigennya. Siapa saya mau bawa oksigen, saudara? Enggak. Sampai pulang dan terus.
Itu loh saudara, itu loh Tuhan. Ketika ada roh Tuhan, ketika kita tidak berjalan sendiri, kita undang Dia bersama-sama melewati masa yang sukar yang kita lewati. Di situ Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan bisa dan tidak mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sukar yang tidak bisa Dia selesaikan. Serumit apapun, sepekat apapun padang gurun yang kita lewati, percayalah Yesus adalah jawaban dalam padang gurun kita. Amin saudara. Amin saudara. Jadi hari ini apapun yang sedang dilewati pergumulan, yang masa sekolah, anak-anak sekolah, kalau yang namanya ujian, yang namanya tes, yang namanya tesis, itu padang gurun itu. Ya kalau bisa tidak usah ini, tidak mau ini. Saya ketika melihat anak saya ujian S1 terakhir ya, puji Tuhan sudah lulus. Dia bilang begitu selesai diumumkan lulus saudara, dia selesai sidang ya. Dia berkata, aduh mami, leganya luar biasa. Jadi dia hampir sekian bulan itu membuat skripsi itu padang gurun buat dia. Sampai jam 2 pagi, kadang-kadang sampai jam 3 pagi. Nanti kalau saya ngelilir pagi, mau doa pagi, dia belum tidur. Saya sudah bangun, dia belum tidur saudara. Masih harus selesaikan skripsinya. Begitu selesai, aduh lega. Tapi saya bersyukur, dia menyertakan, mengikut sertakan Tuhan. Tuhan membuat percepatan yang luar biasa. Tuhan memberikan favor, anugerah, kemurahan Allah dan kemurahan manusia. Diberi kemudahan bertemu dengan dosen. Diberi kemudahan dapat dosen-dosen yang sangat mendukung dan tidak menyulitkan. Itu anugerah loh saudara. Itu roh Tuhan, itu hembusan Tuhan, itu pimpinan Tuhan ketika melewati padang gurun menyelesaikan skripsi. Ya, dalam pekerjaan sehari-hari, tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mari, kalau sepi, dagangannya sepi, saudara, saya buka counter, ya. Kadang-kadang staf di counter bilang, Bu, hari ini enggak ada yang terjual. Dia tuh stres kalau enggak ada yang laku. Dia merasa kasihan sama saya. Saya bersyukur punya pegawai yang ajaib ya. Terus saya berkata, enggak apa-apa, semangat. Karena kalau kamu kehilangan semangat, itu tidak ada berkatnya. Jadi tidak boleh hilang semangat. Walaupun sepi, tetap semangat. Saya ngomong gitu. Nah, saya menyemangati dia saudara ya. Kasihan kalau enggak. Toh saya tidak, istilahnya tidak mengepres dia, tidak harus kamu ganti rugi, enggak. Tapi di situ tetap nanti akhirnya Tuhan memberi berkat enggak? Ada aja saudara. Ada aja. Tiba-tiba kayak tadi pagi gitu. Kemarin ada teman lama sekali. Tiba-tiba ngechat, enggak pernah kontak. Ya sudah mungkin ada setahun atau apa. Kamu masih buat makanan kecil, dia bilang gitu. Oh masih, dia bilang. Oke, aku mau ada acara di Pemkot, Balai Kota Semarang. Aku pesen 100 dus snack. Wah puji Tuhan. Saya sampai berkata terima kasih Tuhan. Ini oasis saudara untuk padang gurun. Yang kita lewati kalau di counter sepi, lah ini oasisnya. Betul? Betul kan saudara? Jadi mari jalani bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, padang gurun kita akan menjadi tempat yang bermata air. Padang gurun kita akan menjadi kebun buah-buahan, bahkan yang lebat, yang siap jadi berkat buat yang lain. Amin saudara. Amin. Ya enggak usah dah. Harusnya ada satu ayat lagi tapi enggak usah. Ayo mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kalau hari ini sedang melewati padang gurun, mari berserulah dan mintalah kepada Tuhan. Karena ketika ada roh Tuhan, ketika kita melewati padang gurun kita dan di situ ada roh Tuhan, dan disitulah yang akan menarik banyak orang dan akan membuat padang gurun kita menjadi tempat yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara pataka hasyekera nalama hataka engkara nalama hataka. Kiara pahataka engkara nalama hasyaka engkara nalama hataka. Bapak Ibu Saudara, apapun yang hari ini mungkin sedang melewati padang gurun, mari minta kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan, hanya Dia dibuatnya padang gurun kita
menjadi tempat, menjadi kolam air. Dan ketika rohnya, ya roh yang dari atas itu turun, dia akan mengubah padang gurun kita menjadi tempat kebun buah-buahan. Mari kita berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang bisa mengubah semuanya. Kiara pataka hasakai, kiara pataka ya hasyeke kai karana lama, kiara pahata kai karana lama hasakai karana lama hatakai karana ma, kora pahata kai karana lama hatakai. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus aku percaya hanya Kau jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus Kau ku percaya hanya Kau jawabanku. Jangan cari jawaban di luar Yesus, itu akan sia-sia. Jangan cari pertolongan di luar Yesus, itu juga akan sia-sia. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang menaruh harap kepadanya, tapi pertolongan dari manusia itu sia-sia. Mari saudara, malam hari ini kita berseru, minta kepada Yesus, dan hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Hanya Yesus jawaban dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Hanya Yesus jawaban dalam padang gurun yang kita hari ini sedang alami. Mari percaya, hanya Yesus jawaban atas hidup kita. Dan di dalam Yesus selalu ada jawaban, saudara. Karena dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Saat tiada jalan, saat kita tidak melihat jalan, mari datang kepada Yesus yang adalah jalan itu sendiri. Tuhan, inilah penyembahan kami, inilah doa kami, dan kami percaya Yesuslah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku, Yesus
penyembuh kita. Yang membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan, dialah juru selamat kita. Yang membutuhkan terobosan, dialah the master of breakthrough, yang membuat terobosan seperti air menerobos. Jangan pernah ragukan dia. Karena ketidakpercayaan kita itu menyakitkan hatinya. Ketidakpercayaan kita itu mendukakan rohnya. Malam hari ini mari bangkit. Mari bangkit iman percaya. Firman yang dia sampaikan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman itu adalah kehidupan. Setiap kali kita menggali, kita makan, kita akan dikenyangkan oleh kebenaran itu. Tuhan, dan firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu adalah jawaban Tuhan yang kami perlukan. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau lihat Tuhan, Engkau lihat ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang Kau kasih, yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Umat yang Kau cintai. Malam hari ini, turunkan berkat-Mu yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Allah Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, biar menguasai hati dan pikiran kami. Apapun yang kami butuhkan dan kami perlukan dalam kami melewati padang gurun kami hari ini, kami undang Yesus bersama-sama. Kami tidak jalan sendiri. Ada Yesus yang Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Walaupun kami melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, ada Yesus di situ yang bersama dengan kami. Hari ini bangkitkan iman percaya kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, meteraikan firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Kami mengucap syukur dan segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat kami hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Semua yang percaya dan sepakat kita katakan